Engkaulah Bapa bagi kami sebagai sumber kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu buat kesempatan yang indah ini. Kembali kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan beserta seluruh jemaat Tuhan, baik yang hadir maupun yang ada di rumah. Tuhan memberkati ibadah dari ini, biarlah setiap kami dapat mengalami dan menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran-Mu itu memerdekakan kami, memberkati kami, dan kebenaran-Mu membawa kami semakin mengenal apa yang menjadi isi hati dan pikiran Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati dan memberkati kami semua. Tuhan berkati hamba-Mu sehingga boleh menyampaikan dengan sederhana apa yang menjadi isi hati dan pikiran Tuhan. Terima kasih di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan sambung firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan Ibu. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Pagi hari ini Bapak mau share tentang bahagia. Siapa di sini yang kepingin bahagia? Oh, pasti semua kita ingin bahagia. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita rencanakan, pasti tujuannya adalah supaya kita bahagia. Siapapun itu orangnya, tua, muda, besar, kecil, terpelajar atau tidak, orang yang berkedudukan ataupun tidak, orang kaya ataupun belum kaya, saudara yang terkasih, semua kepingin hidupnya bahagia. Kita nikah supaya kita punya anak, kita kerja, kita usaha, apapun yang kita mau perbuat dan kita kerjakan, tujuannya supaya kita bahagia. Nah, pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan bagaimana memiliki bahagia yang benar, yang artinya saudara yang terkasih, kebahagiaan itu membawa saudara dan saya tetap memiliki shalom Tuhan di dalam situasi dan kondisi apapun. Walaupun mungkin situasi kondisi saat ini yang mungkin sedang kita alami atau sedang kita hadapi itu tidak baik, tetapi kita tetap bisa memiliki kebahagiaan di tengah-tengah situasi seperti itu. Amin. Nah, saudara kita kasih dalam Tuhan, kita akan melihat ada 3 poin bagaimana kita dapat memiliki kebahagiaan yang sejati yang datangnya dari Tuhan. Karena saya percaya orang yang berbahagia, saudara yang terkasih, pasti hidupnya sehat, pasti umur panjang, dan yang ketiga, dia awet muda. Saudara tahu apa rahasia awet muda? Salah satunya adalah bahagia. Saudara tahu salah satu rahasia hidup sehat? Bahagia. Saudara tahu apa salah satu syarat untuk memiliki umur yang panjang? Bahagia. Jadi jawabannya adalah bahagia. Tanda orang yang bahagia apa saudaraku? Dia tertawa. Mari kita tertawa. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Jadi 2 poin dari ayat ini dulu kita akan belajar bagaimana memiliki kehidupan yang berbahagia. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kunci atau rahasia untuk memiliki kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang datang dari Tuhan. Yang pertama, dari ayat yang pertama tadi dikatakan di sana apa saudaraku? Iya, tidak berjalan. Terus apa? Tidak berdiri dan tidak duduk di antara orang-orang yang disebutkan di ayat yang pertama. Artinya apa? Kalau saudara ingin mau berbahagia, saudara perlu menjaga pergaulan saudara. Ada amin?
Jadi kalau saudara ingin berbahagia dan saudara bisa memiliki kebahagiaan yang sejati di dalam situasi kondisi dalam keadaan apapun, saudara bisa tetap tertawa dan tersenyum, dan saudara tetap bisa mengatakan kepada situasi kondisi apapun itu, saudara tetap bisa berkata buncis. Sama-sama katakan apa? Buncis. Orang kalau bilang buncis, tidak ada bilang buncis gini, buncis dada. Tapi selalu orang bilang apa? Buncis. Artinya apa? Tersenyum. Jadi apapun situasi keadaan di sekitar, di sekeliling kita, kita bisa tetap tersenyum. Karena apa saudara terkasih? Rahasia yang pertama, jagalah pergaulan saudara. Karena 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga, 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, ayat yang ke-33, 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu apa? Sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara terkasih, apa arti berteman dengan bergaul? Kita boleh berteman dengan semua orang, semua suku, bangsa, dan agama, ras apapun. Saudara dan saya patut berteman dengan semua orang. Amin. Tapi kalau dalam hal bergaul, saudara perlu memperhatikan dengan baik, karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Saudara terkasih, apa yang dimaksud dengan bergaul? Bergaul artinya saudara terkasih, di mana saudara menginvestasikan, di mana saudara memberikan hati saudara, pikiran saudara, waktu saudara kepada sesuatu yang saudara ajak untuk bergaul. Nah, kalau saudara menginvestasikan sesuatu kepada sesuatu yang tidak baik, maka cepat atau lambat sesuatu itu akan mempengaruhi hidupmu. Ayat ini bilang, kalau saudara menginvestasikan hati, waktu, dan pikiran, bahkan tenaga saudara kepada hal-hal yang buruk, maka hal-hal yang buruk itu akan merusak sesuatu yang baik atas hidupmu. Jadi kalau saudara ingin berbahagia, saudara yang terkasih, saudara dan saya perlu menjaga pergaulan kita. Apalagi dalam situasi dan kondisi seperti saat ini. Saudara, mungkin saudara tidak keluar kemana-mana, mungkin saudara hanya di rumah, atau mungkin saudara keluar pun saudara menjaga atau membatasi pertemuan saudara dengan orang-orang yang ada di sekitar dan di sekeliling saudara. Kalaupun saudara mengadakan acara, saudara pun tetap harus mungkin menjaga jarak dan lain sebagainya. Dan itu mungkin cuma sebentar saja dan saudara kembali. Dan karena kita harus mengikuti prokes, saudara terkasih, aturan yang berlaku. Tapi saudara kan terkasih, tapi sering kali perhatikan ini saudara, Pak, aku gak bergaul ke siapa-siapa. Sekarang dengan PPKM sekarang ini kan kita nggak membatasi saja. Apa Pak yang mau kita mengatakan disebut dengan pergaulan yang buruk? Saudara terkasih, pergaulan yang buruk bukan hanya sekedar saudara jumpa, ketemu, dan saudara melakukan sesuatu dengan sesuatu itu, saudara terkasih. Tapi ketika saudara berada di rumah, saudara terkasih, saya mau tanya kepada saudara, waktu saudara investasikan ketika saudara di rumah ngapain? Apa yang saudara dengar? Apa yang saudara lihat? Apa yang saudara baca? Berapa banyak waktu yang saudara berikan untuk sesuatu itu? Kalau saudara suka mendengar berita-berita yang buruk, saudara mendengarkan berita-berita yang tidak baik, apa yang terjadi? Kalau saudara lebih baik mendengarkan itu apa? Maka saudara akan hidup dalam kecemasan, benar nggak? Saudara akan hidup dalam ketakutan. Kalau saudara dengan berita-berita yang menyenangkan, yang menyukakan, yang menguatkan, yang meneguhkan, saudara terkasih, yang memberikan sebuah berita-berita yang memberikan sebuah pengharapan, apa yang terjadi dalam hidup saudara? Kita akan bergairah. Kita akan menjadi orang yang optimis dalam menjalani hidup kita dalam situasi dan kondisi seperti ini. Kita bisa tetap tersenyum, saudara terkasih, di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara menjaga pergaulan saudara selama pandemi ini. Apa yang lebih banyak saudara dengar? Apa yang saudara banyak lebih dengar, saudaraku? Apa yang lebih banyak yang saudara lihat, yang saudara tonton? Yang dimana saudara menginvestasikan waktu, pikiran, dan tenaga saudara untuk itu?
mengajak setiap kita untuk menjadi bahagia itu sama sederhana, itu menjaga pergaulan saudara. Coba saudara mulai mereview kehidupan saudara beberapa hari ke belakang. Saudara menginvestasikan waktu saudara lebih banyak kemana? Dan apa efek dampak dari itu? Coba saudara jujur. Apakah itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak? Kalau memang itu tidak mendatangkan kebahagiaan, bukan sesuatu itu yang salah, tapi saudara yang salah sedang menginvestasikan sesuatu kepada yang tidak mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Saya berikan contoh. Ada beberapa grup yang saya ikuti, dan memang grup ini adalah grup perdebatan. Dan saudara, apa yang terjadi ketika kita berada dalam grup perdebatan itu? Wow, saya ini pendeta, tapi bisa juga akhirnya dalam perdebatan itu saudara, ada rasa apa? Marah, jengkel. Dan karena saya menginvestasikan waktu saya dalam perdebatan itu, saya akhirnya apa? Lalai dalam melakukan tugas yang lain. Lalai, kadang lupa untuk makan. Kadang lupa lagi untuk apa saudaraku? Olahraga, mandi, dan lain. Kenapa saudara? Karena saya sedang menghabiskan waktu itu. Nah, jalan keluar yang harus saya lakukan apa? Saya harus berhenti. Cara berhentinya apa? Saya stop, saya hapus, saya keluar dari grup perdebatan itu. Walaupun maksud tujuan ketika saya masuk di tempat itu baik, tapi sekali lagi ketika engkau menginvestasikan waktu, pikiran dan tenaga saudara kepada sesuatu yang baik, kepada sesuatu yang tidak baik, itu akan melahirkan sesuatu yang tidak baik. Di dunia maya, di internet banyak sekali, saudara tinggal pilih mana yang baik, mana yang tidak baik, atau mana yang kurang baik. Saudara tinggal memilah. Oleh karena itu saya berbagi kepada jemaat yang suka, mungkin ada di rumahnya ada wifi sehingga dia bisa mengikuti Zoom, bisa mengikuti acara channel itu yang mana. Saya bilang hamba Tuhan yang patut untuk didengar, yang dimana kita oleh karena mendengarnya kita ditolong dan dibantu untuk apa? Lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Bukan, perhatikan, jangan pernah mengikuti pembicara atau channel YouTube atau pendeta sekalipun atau hamba Tuhan siapapun atau siapapun yang menyampaikan yang membawa saudara menjadi pengkritik. Karena tugas kita bukan untuk mengkritik. Ada amin? Itu akhirnya menimbulkan rasa apa? Kalau saudara suka ikut-ikut seperti kayak gitu, ada rasa benci kan? Karena kita mengikuti dia, wah itu pendeta itu hamba Tuhan itu gereja ini, oh itu banyak anak Tuhan ini. Saudara apa yang buat jadi? Itu membuat saudara jadi apa? Menjadi suka menghakimi, mengkritik orang lain, mengukur orang lain menurut penilaian kita. Stop. Kalau saya bilang stop. Untuk apa kita lakukan ini? Untuk mendengar hal seperti itu. Kalau akhirnya saudara akan terkasih, kita akhirnya jatuh menjadi hakim, menjadi tukang kritik, menjadi penilai buat orang lain. Siapa kita yang menjadi hakim, penilai buat saudara-saudara kita yang lain? Kalau bagi saya, ikutilah hamba Tuhan yang jelas menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang mengajar saudara firman Tuhan, yang membuat saudara yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mengerti menjadi mengerti, yang tidak memahami menjadi memahami, yang takut untuk melakukannya menjadi berani untuk melakukannya. Amin. Jaga pergaulan saudara. Jadi rasanya sangat sederhana sekali untuk menjadi orang yang berbahagia. Yang pertama apa tadi? Jagalah pergaulan saudara. Kembali lagi baca Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua. Mazmur, ya, ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Rahasia yang kedua untuk hidup dalam kebahagiaan adalah perhatikan apa yang menjadi kesukaan saudara.
Perhatikan apa? Yang menjadi kesukaan kita. Karena kesukaan saudara akan menentukan kebahagiaan saudara. Kebahagiaan saudara itu, ketika saudara bahagia, itu akan membuat apa saudara terkasih? Itu hormon endorfin yang ada dalam tubuhmu itu dapat berproduksi dengan banyak dan membuat engkau menjadi sehat, membuat engkau akan menjadi kelihatan awet muda, energi bisa keluar dari hal itu. Kenapa? Karena ada kebahagiaan yang lahir dari sebuah kesukaan. Saudara pun terkasih, banyak kesukaan yang bisa mendatangkan kebahagiaan, tetapi seringkali kebahagiaan itu hanya sesaat saja. Misalkan ada orang yang bahagia mancing, dia apa ya? Bisa mancing mulai pagi sampai malam. Kan persiapan dia untuk mancing itu, saudara terkasih, persiapan dia untuk mancing, makannya, bawa kopi, apa lagi? Snacknya, rokoknya kalau dia merokok, ya enggak? Ya enggak, benar kan? Saudara terkasih, waktu dia mancing, persiapan untuk dia mancing, dengan biaya yang dikeluarkan, itu bisa beli 1 ekor ikan di pasar. Ya apa ya? Tapi karena kebahagiaan, walaupun itu mungkin dia pulang-pulang cuma dapat 2 ekor. Saya ngalami semalam-malaman mancing, pagi-pagi saudara. Saya mancing bukan di sungai, di danau, bukan di laut. Karena dulu ketika saya kan tinggal satu kota di pinggir laut, daerah timur, di daerah timur sana, saya dapat ikan cuma 3 ekor, segini-gini saudara, besar, segini, jangan ya ini segini loh, udah segini. Ulang, saudaraku udah pintar enggak? Iya Tuhan, udah jalannya saudara, pulangnya kita harus jalan kaki karena nggak ada kendaraan. Saudara, main terkasih jalan ini cukup jauh, capek. Dan ketika berjalan kayak gini, ya Tuhan, aku semalam-malaman mancing, dapat ikan cuma segini. Senang gak? Senang waktu itu. Tapi saudaraku setelah itu senang. Terus aku mikir, ya ketika aku diajak untuk doa semalam-malaman, kadang berapa banyak kita bikin Allah? Ya apa ya? Ya enggak, saudara terkasih. Ini semalam-malaman untuk mendapatkan sesuatu yang gak pasti, saudara terkasih. Bisa banyak, bisa sedikit. Itu saudaraku. Nah, tapi gini, saya senang gak? Saya senang, saya bahagia. Tetapi kesenangan itu cuma saat ada yang senang dan bahagia naik sepeda seperti Pak Tarika. Senang bahagia bisa keliling apa segala macam. Saya suka senangnya apa? Saya sukanya jalan cepat atau treadmill, ya, nge-gym, angkat alat apa segala macam. Saya senang seperti itu. Tapi kan bahagia, senang nggak? Senang, bahagia. Cuma sesaat. Saudara perhatikan apa yang menjadi kesukaan saudara. Cica kesukaannya apa? Uang. Iya, tapi selalu dapat apa? Ya sudah. Dia kepingin, mungkin kita kepingin harus 1 juta dapat, sudah senang nggak? Senang, bahagia. Tapi setelah itu apa lagi? Ya sudah hilang, cuma itu aja kepuasan kita dapat. Saudara kalau perhatikan kesukaan saudara, saya mau bilang gini, silakan selama itu wajar dan tidak melanggar hukum. Amin. Saudara terkasih, lakukan semua kesukaan saudara pun terkasih dalam Tuhan. Tetapi kita mau mengalami kesukaan bukan hanya sesaat saja, tapi kita benar-benar mengalami kebahagiaan yang sejati yang datang dari Tuhan. Ada amin? Yaitu apa? Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita kepingin menjadikan sesuatu menjadi sebuah kesukaan, itu kan tidak tiba-tiba, benar tidak? Benar? Bukan. Itu pasti akan dimulai dengan sesuatu yang baru 1 langkah, benar tak? 2 langkah, 3 langkah, setelah 4, 5, 6, 7, 8 dan segala macam, kita loh asik ya. Akhirnya saudara
Neruskan. Saya dulu nggak terlalu suka main catur. Tapi karena bapak saya dengan temannya suka main catur, jadi saya suka lihat, oh ini pion, oh ini peluncur, ini kuda, ini kastel, ini raja, ini mesak, oh jalannya model seperti ini, ngerti tidak? Lama-lama perhatian, terus mulai coba-coba. Sampai akhirnya itu menjadi sebuah tidur, saudara terkasih. Yang kebayang apa? Langkah-langkah catur. Saudara terkasih, saya bilang, itu bukan sesuatu yang menyenangkan, menyukakan buatku di awal. Tapi karena sudah memulai lagi, saya mulai belajar perhatikan dan mulai belajar saudaraku, itu menjadi sebuah kesukaan buat saya. Ya akhirnya saudara terkasih kadang nggak menyenangkannya apa? Ketika tidur langkah catur yang ada di pikiran. Kalau anak-anak muda sekarang apa? Game. Ya Pak ya? Kenapa sampai hari ini saya di handphone saya tidak ada game? Sampai tidak saya tidak mau main game. Karena saya tahu nanti kalau saya sudah mulai di situ saudara terkasih, nanti bisa asik di situ, artinya lupa segala. Ngerti tidak? Jadi kita harus mengerti juga mana kesukaan yang mendatangkan kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu tidak merusak dirimu dan juga yang lainnya. Halo. Tapi saudara terkasih, saya mau bilang gini, kebahagiaan yang datang dari Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, itu tidak akan menghancurkan saudara, tapi justru kesukaan yang datangnya adalah kesukaan oleh karena Taurat Tuhan itu akan membawa saudara dan saya semakin diubah oleh Tuhan. Amin. Bukan hanya semakin diubah oleh Tuhan, hidup saudara semakin diberkati dan hidup saudara menjadi berkat buat orang lain. Ya Pak ya? Ketika saudara menjadikan firman Allah menjadi sebuah usaha, memang awalnya ketika saudara mulai baca, saudara mau belajar, dengarkan, itu rasanya kayak seperti kesukaan-kesukaan yang lainnya lah. Langkah awal itu sebenarnya agak sedikit sulit. Tapi ketika saudara mulai lakukan dengan konsisten setiap hari, saudara mengambil sebuah sebuah keputusan, aku ingin menjadikan firman Allah menjadi sebuah kesukaan. Aku ingin membaca firman Tuhan setiap hari. Aku ingin merenungkannya. Aku ingin belajar untuk melakukannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cepat atau lambat, saya mengatakan kepada saudara, kesukaan itu tidak hanya menghadirkan kebahagiaan sesaat, tapi kesukaan itu akan membawa saudara dan saya mengalami kebahagiaan yang sejati yang datangnya dari Tuhan. Haleluya. Ada perhatikan kesukaan sekarang. Dan saya mengajak sebagai anak-anak yang dikasihi dan dicintai oleh Bapa kita di surga, jadikanlah Tuhan menjadi sebuah kesukaan bagi kita. Kalau saudara suka dengan sesuatu, pasti saudara suka menceritakan itu. Iya Pak ya? Kalau ibu Tenten suka dengan uang, maka dia hampir setiap hari cerita tentang uang. Diukur dan dinilai untung dan rugi karena uang, contohlah seperti itu. Kalau saya suka dengan, saya bilang tadi, saya suka treadmill, olahraga tentang gym dan lain. Saya suka cerita enggak itu? Saya cerita. Saudara, kalau saudara suka firman Tuhan, saya percaya dari mulut saudara akan selalu suka untuk memperkatakan firman Tuhan. Haleluya. Dan firman Tuhan itu Mazmur 19 mulai ayat 8 dan ayat 11. Wow. Firman Tuhan itu memberikan pengertian. Firman Tuhan itu membawa saudara dan saya akan terus diperlengkapi oleh Tuhan. Dan saudara yang terkasih, firman Tuhan itu lebih berharga dari emas dan perak. Dimulai dari ayat yang ke-8 ya. Nanti saudara bisa baca di rumah. Ayat 8 coba. Ayat 8-nya apa? Ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan teguh, berikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman dan lain sebagainya. Wow. Mari saudaraku, mau hidup berbahagia? Yang pertama tadi apa? Jaga pergaulan saudara. Yang kedua apa? Perhatikan apa yang menjadi kesukaan saudara. Biarlah setiap kita menjadikan Tuhan itu menjadi sebuah kesukaan bagi kita. Orang yang menjadikan Tuhan menjadi sebuah kesukaan, dia pasti akan suka menceritakan tentang Tuhan dimanapun dia berada. Dia akan suka menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang kemurahan Tuhan, menceritakan tentang kebesaran Tuhan, menceritakan tentang anugerah Tuhan. Dan saudara perhatikan khotbah saya di atas minggu hari ini.
khotbah-khotbah yang menjelaskan, yang menceritakan bahwa Tuhan seorang Bapa yang sangat mengasihi dan mencintai saudara. Bapa yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saudara sendirian. Ketika saudara terpuruk, ketika saudara di bawah, saudaraku, Bapa tidak akan tinggalkan saudara dan dia mengatakan itu karena salahmu, itu karena gue bilang enggak, saudara. Firman Tuhan bilang dia akan menopang saudara, dia akan mengangkat saudara, dia akan memulihkan saudara. Walaupun kita meninggalkan dia, saudaraku, Bapa saudara tidak akan mengutuki saudara. Bapa hanya sedih saja kalau kau meninggalkan dia. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, Bapamu tidak akan pernah dengar sama saudara. Ketika kau meninggalkan dia, dari suara berbalik, dari saudara ini datang kepada Bapa, saya mau katakan kau baru 1 langkah, Bapamu sudah 100 langkah untuk lari, menjemput saudara, memeluk saudara. Haleluya. Amin. Itu Tuhan, itu Bapa saudara. Oleh karena itu, mau menjadi orang yang berbahagia, saya mengajak kepada saudara, perhatikan apa yang menjadi kesukaan saudara. Yang terakhir, Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah sama-sama 2, 3 ya, lebih berbahagia memberi daripada. Saudara terkasih, yang ketiga bagaimana hidup berbahagia. Ayat ini mengajar kepada saudara adalah mari kita mengingat perkataan Tuhan Yesus bahwa lebih berbahagia. Lebih apa? Saudara mau ingin lebih berbahagia? Dia bilang gini, belajarlah untuk memberi, bukan untuk menerima. Saudara yang terkasih, persoalannya ayat ini kita tahu, kita suka dengar, tapi buktinya, saudara yang terkasih, seringkali hanya sedikit orang yang bisa menikmati janji ini, bahwa hidupnya lebih berbahagia ketika dia memberi. Kapan kita berhenti menikmati kebahagiaan yang lebih ketika saudara memberi? Pak, saudara sudah memberi, tapi saudara nggak berbahagia. Kenapa? Kapan itu berhenti? Dan ini yang sering kali anak-anak Tuhan. Saudara pun terkasih, yang anak-anak Tuhan salah dan keliru. Ketika ayat ini lebih berbahagia memberi dan menerima, saudara tidak melihat itu firman, itu sedang berbicara atau berkata secara pribadi buat diri kita. Tapi seringkali, saudaraku, engkau memakai ayat firman Tuhan ini untuk orang lain. Untuk orang lain. Dan seringkali kita pakai untuk orang lain karena saudara mengukur dirimu lebih lemah, lebih kecil, lebih kurang daripada orang itu. Sehingga apa saudara? Seringkali ayat ini kita pakai untuk menuntut orang lain. Benar tak? Bu Cincin kan lebih kaya dari kita. Kenapa Bu Cincin tidak mau tolong saya? Nggak mau beri dia. Nah, supaya dia berbahagia. Iya apa ya? Seringkali kita menuntut orang lain. Justru untuk apa? Untuk memberi. Apakah buat orang lain atau buat diri kita? Saya mengatakan kepada saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara berpikir seperti itu, maka hidup saudara tidak akan pernah berbahagia, atau bahkan lebih berbahagia lagi. Karena ayat ini jelas memberitakan kepada saudara dan saya adalah supaya saudara lebih berbahagia. Saudara harus apa? Harus memberi. Jangan kau pikirkan, jangan kau tanya orang itu memberi atau tidak. Itu bukan urusan saudara. Urusan saudara apa? Saudara belajar untuk memberi. Memberi dari apa yang saudara bisa saudara berikan. Kalau saudara nggak bisa memberikan tempe, ya beri telur. Kalau saudara nggak bisa beri telur, ya kasih daging ayam. Karena di rumah ada daging ayam, dia pun cari telur kalau nggak ada telurnya. Ya Pak ya. Kalau saudara nggak punya daging, nggak punya tempe, nggak punya telur, yang ada di rumah cuma gambas, gambas, ikan asin, bukan sayur gambas. Kalau Batak bilang gambas, ikan asin, ya kasih ikan asin. Itu yang bisa kita berikan. Apakah dia suka atau tidak suka, itu bukan menjadi persoalan. Tapi apa yang bisa saudara berikan,
orang lain kita makan. Paham maksud saya? Jadi jangan tuntut orang lain sehingga saudara menghakimi orang lain oleh ayat ini. Akhirnya kita tidak pernah hidup berbahagia. Karena apa? Saudara menjadi hakim. Kalau saudara bisa berbahagia, bisa memberi, saudara yang terkasih, dari apa yang saudara punya, dari apa yang saudara miliki, sesuai dengan profesi saudara yang terkasih. Wow! Itu akan membuat kita bahagia. Dan saya percaya kalau saudara lakukan itu dengan baik dan benar, itu akan mentransfer, itu akan membawa orang lain menjadi ikut. Berhenti, saya mau bilang gini, berhenti. Saudara menceritakan kebaikan saudara yang suka memberi untuk menjadi tolak ukur, alat ukur buat menilai orang lain. Aku orang baik, kalau dia tidak baik itu. Padahal dia mau punya uang banyak, tapi dia tak mau tolong. Saudara yang terkasih, jangan saudara pakai kebaikan saudara yang bisa memberi kepada orang lain. Jangan saudara pakai menjadi tolak ukur untuk menilai orang lain. Itu bu saudara dan saya bukan dipanggil untuk itu. Amin. Kalau orang lain tidak melakukan, itu urusan dia. Jelas kata firman Tuhan. Nanti orang lain tidak berbahagia. Amin. Lalu ya, yang berbahagia siapa? Kita. Dan saudara yang terkasih, ini harus kita belajar lakukan secara konsisten. Tahu nggak konsisten itu apa? Terus menerus. Tanpa saudara melihat orang lain, dia tolong dia tanpa saudara. Yang penting aku, karena firman Tuhan bilang aku mau berbahagia. Karena itu apa? Aku mau berbahagia. Ketika Bapak bikin renungan atau berbagi renungan itu, ada yang bilang panjang kali Pak. Tidak. Wow. Di Bapak bikin di Facebook juga, di grup Facebook saya bikin gitu. Ada yang panjang kali Pak, ini apa segala. Bagi saya no problem. Lu mau panjang atau tidak? Cuma terus selalu berdoa, Tuhan, aku bagi, aku share. Mungkin orang itu ketika dia baca itu bukan kebutuhan dia, jadi mungkin dilalui kan. Tapi kan orang kan udah banyak yang baca. Mungkin saja ada orang lain yang membutuhkan itu, benar nggak? Halo. Nah makanya juga di statusnya Bapak mulai ada kata-kata, tapi Bapak sengaja nggak bikin ayat, karena kan teman-teman Bapak juga yang bukan orang Kristen. Jadi kata-katanya bikin kata-kata yang berdasarnya semua dengan firman Tuhan. Maksudnya? Nah, saudaraku, mari kita terus konsisten untuk memberi. Itu menjadi sebuah kebahagiaan buat kita. Contoh ya, ini buat apa? Saya Bapak itu kan kalau kasih persembahan, aku minta ampun sama Tuhan. Tahun lalu persembahan saya masih itu aja, tahun ini juga masih tetap segitu. Tapi minimal tetap bertahan. Bapak setiap kali kasih persembahan tak kasih 50.000, 2 kali kita 50.000, kasih ini 50.000. Jadi setiap ibadah, saudara bukan aku kelebihan dulu. Tapi ketika saya memberi kurang dari situ, kayak ada sesuatu yang apa? Gimana ya? Kayak rasanya kok nggak pantas gitu loh, artinya nggak? Kok nggak pantas beri segitu gitu loh. Kayak kemarin minggu berapa tuh? Saya terus terang loh, saya nggak kasih persembahan 2 kali. Ada saya kayak mana? Kasih persembahan, apa? Kamu ada tapi bukan aku karena nggak mau beri, tapi memang waktu itu nggak ada sih 2.000, tapi rasanya ketimbang kasih 2.000, lebih kasih pasal bidang tidak. Ngerti tidak mas saya? Jadi ketika saudara lakukan sesuatu yang konsisten, ketika saudara tidak lakukan itu, kayak rasanya yang kurang nggak? Sama seperti kita sudah berikan persembahan. Apa kasih 50? Dimanapun dapat ibadah seperti selalu buat kayak gituan. Persembahan kasih 50.000, kalau ada tak kasih 50.000. Walaupun tidak cuma 100 di kantongku, ya sudah ya, ngerti nggak? Karena saya yakin, kalau saya kasih di bawah itu rasanya kayak ada yang kurang, ngerti nggak? Nah, saya berikan contoh itu maksudnya kayak gini. Kalau saudara melakukan konsisten, terus belajar untuk memberi dari apa yang saudara punya, dari apa yang saudara mampu, saya mau katakan ketika saudara tidak melakukan, saudara pasti bersama. Ya ada yang kurang. Ngerti nggak? Ketika saudara perhatikan lagi. Kalau kita udah biasa beribadah, ada sesuatu yang kurang nggak? Ibadah ya.
Kan gitu kan? Tapi kalau saudara-saudara lama nggak ibadah, ketika saudara beribadah malah sesuatu yang aneh enggak? Ngerti enggak maksud saya, saudara terkasih? Jadi karena itu saya mau mengajak kepada saudara, gimana kita berbahagia? Yang ketiga kita belajar untuk memberi. Ingat ya, ayat ini datang buat orang lain, tapi buat kita. Kalau orang lain tidak bisa atau belum bisa untuk melakukan ini, memberi, jangan saudara ngamuk, jangan saudara ngomel-ngomel. Udah tahu aku kayak gini, jangan tolong aku. Stop, berhenti. Jangan saudara tuntut orang lain untuk menolong saudara, tapi tuntut dirimu untuk tetap terus bisa menolong orang lain. Karena apa? Karena kau sendiri akan berbahagia. Haleluya. Ada amin. Yang kedua, dalam hal memberi tadi, jangan pakai kebaikan saudara dalam hal memberi untuk mengukur orang lain, menilai orang lain. Kalau saya bisa memberi uang segitu, bukan berarti saya mengatakan bahwa saya lebih baik dari si Acoy yang mungkin cuma hanya memberikan 10.000 atau 5.000 atau 2.000. Bukan. Jadi bukan saya bilang, oh kamu dapat, bukan. Atau mungkin saya bisa ngasih segitu. Ibu Jen mungkin lebih banyak uangnya dari saya. Dia memberinya, enggak sedikit. Cuma dia memberinya mungkin cuma 20.000. Saudara terkasih, saya tidak bisa, tidak boleh. Kita jangan jadikan pemberianmu menjadi tolak ukur untuk menilai orang lain. Lalu ya, ada men, saudaraku pakai itu buat dirimu sendiri. Kalau kamu berbuatlah. Kalau kamu berbuat baik. Kalau kamu beri. Karena kamu tahu kebahagiaannya kau sendiri yang memperoleh. Haleluya. Ada men. Jadi ada 3 hal bagaimana kita hidup berbahagia. Yang pertama, jaga pergaulan, perhatikan kesukaan saudara, dan yang ketiga, belajarlah terus untuk memberi. Karena itulah memang DNA-nya kita sebagai orang percaya. Tuhan panggil ada Abraham. Tujuannya apa? Supaya dia jadi berkat. Tuhan memberkati dia supaya dia jadi berkat. Saudara yang terkasih, setiap saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala. Aku sudah sampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiran Tuhan. Biarlah setiap kami umat-Mu yang sudah mendengar firman, kami mendapatkan kewahyuan kebenaran yang baru yang membawa kami untuk terus hidup, berjalan dan berubah sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kami, sehingga dunia boleh berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang berbahagia. Roh Kudus, Engkau yang menolong dan memampukan setiap kami untuk kami boleh memperhatikan pergaulan kami, untuk kami boleh membangun sebuah kesukaan yang bukan sesaat, tapi kesukaan yang membawa hidup kami semakin berubah, diubahkan, dan hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami tidak melihat orang lain dan mengukur menilai orang lain melalui perkataan Tuhan Yesus ini. Lebih berbahagia memberi daripada penerima. Biarlah setiap kami jemaat dan umat-Mu di tempat ini adalah orang-orang yang memiliki mentalitas untuk memberi. Walaupun sampai hari ini kami belum pernah menerima dari orang lain, tapi adalah merupakan sebuah kesukaan bagi kami bahwa kami tetap terus bisa memberi dalam situasi dan kondisi apapun, di tengah-tengah keadaan apapun yang sedang kami alami dan kami hadapi. Terima kasih Engkau yang memberkati kami semua dan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan di dalam dan demi nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
kebesaran puja dan puji bagi Bapa di surga di dalam nama Yesus yang sudah hadir dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami saat ini terus berdoa bagi bangsa, negara, kota dan para pemimpin kami. Biarlah kiranya shalom Tuhan memerintah di atasnya. Kami juga terus berdoa buat Taman Palem di mana kami beribadah. Tuhan memberkati Ibu Cence dan seluruh karyawan yang ada. Limpahi dengan segala yang baik dalam dan demi nama Yesus. Dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun pada saat ini mereka berada. Tuhan, kiranya tangan-Mu yang penuh dengan anugerah dan kemurahan terkedam atas mereka dan melimpahi mereka dengan segala yang baik yang mereka butuhkan dan mereka perlukan, baik secara rohani, jasmani maupun secara materi. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkatinya di dalam nama Yesus. Dan seluruh jemaat yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini, berkat-Mu ada atas mereka. Mari Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah memberkati, melindungi, menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masuk kita. Tuhanlah yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala usaha pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencana kita ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal itu terus memerintah atas hati dan pikiran kita. Darah Yesus menutup bungkus dan menutup kita serta para malaikat Tuhan berkemari sekali kita menjaga, mengawali, bahkan turut membantu dan melayani kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.